Bab 196 Mengapa kau menghancurkan reruntuhan? Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Kaun perbatasan juga tahu mantra pengupasan waktu. Mantra itulah yang menjadi alasan dia kalah dari seorang astrolog terakhir kali. Mantra pengupasan waktu milik Sylvan tampaknya setara dengan mantra sang astrolog, jika tidak lebih kuat dari itu. Di bawah tubuh putih bersih itu, ada kekuatan yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan itu membuatnya menggigil dari lubuk hatinya. Fiuh, Nightingale, yang berada di pinggir lapangan menyaksikan pertempuran itu, menghela napas lega. Dia merasa lega, dia telah meramalkan Lord Sylvan akan kalah, tetapi seperti yang diharapkan, kekuatan Lord Sylvan tidak akan ditaklukkan dengan mudah. Sepertinya skenarionya telah terbalik. Kekuatan Watson tidaklah kecil, dia telah memaksa Sylvan, yang merupakan penyihir terkuat di kerajaan, sejauh itu. Anak itu bahkan tidak sebanding dengannya beberapa bulan yang lalu, tetapi sepertinya dia telah berkembang ke tingkat seperti itu. Nightingale menghela napas, itulah yang diharapkannya dari anak bangsawan perbatasan. Ia memiliki gen yang baik. Ia ada di sana ketika sang astrolog dan Sylvan mendiskusikan apakah Watson adalah anak haramnya. Ia mendengar Lord Sylvan mengakui identitas Watson, jadi ia berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Ia tidak menghentikannya, itu adalah pertarungan ayah anak, jadi ia tidak ikut campur. Watson, pertempuran sudah berakhir. Jika kau mengakui kesalahanmu sekarang dan memberiku hak untuk menjelajahi reruntuhan itu, aku akan melepaskannya. Setelah ia memasuki kondisi mantra pengupasan waktu, suara Sylvan tumpang tindih, seolah-olah banyak dari dirinya sendiri berbicara secara bersamaan. Siapa bilang aku kalah? Watson meletakkan tangan yang mengusap dahinya dan mengepalkan tinjunya. Kartu truf apa lagi yang kau miliki? Apakah kau ingin mengucapkan mantra pengupasan waktu seperti yang kulakukan? Aku menyarankanmu untuk tidak membuang-buang energimu. Di antara semua mantra yang dikuasai Sylvan, mantra pengupasan waktu memiliki kekuatan yang paling signifikan. Satu-satunya mantra yang dapat menahannya adalah mantra pengupasan waktu yang sama. Pada saat yang sama, itu juga merupakan harga tertinggi yang harus dibayar. Mantra pengupas waktu akan memaksanya untuk melemahkan dirinya sendiri untuk mengambil kekuatan dari dirinya di masa lalu secara terus-menerus. Dengan kata lain, itu akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Dia telah berdiam diri di perbatasan selama 10 tahun untuk memelihara mantra itu. Dia hanya bisa memanggil maksimal 3000 diri masa lalunya. Berapa umur Watson? Berapa banyak diri masa lalu yang bisa dia dapatkan ketika dia baru berusia 10 tahun? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Dengan pemikiran itu, Sylvan memperhatikan Watson menarik napas dalam-dalam dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Lon. Watson telah merasakan manisnya setelah dia mencoba mengucapkan mantra dalam bahasa Lon. Tubuh Watson memadatkan lapisan aura waktu saat mantra itu terbentuk. Itu adalah awal dari pelepasan mantra pengupasan waktu, tetapi itu tidak persis sama. Ketika Sylvan melihat sungai panjang di atas kepala Watson, dia mencoba mencari tahu apa yang tidak biasa. Itu adalah sungai waktu yang panjang, dan dia bisa melihat reruntuhan kastil kuno dan gunung serta sungai yang bergeser di kejauhan. Lebih dari 20 orang berjalan keluar dari sungai waktu yang panjang itu perlahan-lahan. Mereka tampak seperti Watson, dan tubuh mereka memiliki aura tingkat platinum saat mereka tiba di sisi Watson. Ini, pengupasan waktu. Mantra macam apa ini? Sylvan tercengang. Pengupasan waktu adalah mantra yang akan menyatukan diri masa lalu seseorang ke dalam tubuh seseorang, tetapi mantra yang digunakan Watson memanggil diri masa lalunya sebagai gantinya. Sementara dia bingung tentang itu, Watson membawa lebih dari 20 salinan dirinya yang identik dan menyerbunya. Pada saat yang sama, dia merentangkan tangannya, dan cabang-cabang pohon dunia terbang keluar satu persatu dan pecah menjadi kartu-kartu kayu. Cahaya bintang yang menyatu dengan langit berubah menjadi kartu emas. Ada 24 orang di sana. Watson telah membuat 24 kartu dan menyatukannya ke dalam masing-masing kartu. Ia mengucapkan mantra Guts Discen, dan klon-klon itu segera berubah menjadi makhluk-makhluk mistis. Ada dewa yang membawa tongkat kerajaan dan mengenakan pakaian penuh mata, yang melambangkan si bodoh. Ada juga makhluk tingkat tinggi yang mempersonifikasikan perjalanan dan petir, ia dikenal sebagai Hermes.
Ada juga dewa perang di kereta perang emas dan malaikat bersayap di punggungnya. Ia memegang tanduk di satu tangan dan pedang panjang di tangan lainnya. Proyeksi Watson tentang sungai waktu berpotensi menarik dirinya yang sebelumnya keluar dari celah-celah sejarah, tetapi proyeksi itu memiliki kelemahan. Dirinya yang lalu tidak dapat membawa alat apapun, jadi Watson menggunakan tubuh aslinya untuk membuat kartu emas dan memberi doppelgangernya kemampuan untuk mengucapkan mantra Guts Discen. Kemudian, ia mengaktifkan topeng dosa besar, yang telah menyatu dengan bayangan pohon dunia. Raungan memekakkan telinga meletus. Tubuh Watson ditelan gas hitam, yang menggelembung seolah-olah sedang mengembang. Ia tumbuh menjadi paus hitam besar dengan panjang ratusan meter. Ia memiliki duri di punggungnya dan ekor panjang berbentuk ular yang bergoyang di belakangnya. Ia memiliki taring besar di perut dan mulutnya. Taring tajam itu melarutkan tanah yang tertutup salju dan mengubahnya menjadi pusaran pasir hisap. Itu adalah Leviathan, binatang Infai dan binatang dosa besar. Ia dapat memaksa kesetaraan dan klon bayangan. Saat 24 makhluk mistis dan binatang dosa besar muncul, dasar gunung salju Dragonspin mendidih. Ratusan ribu binatang ajaib merasakan tekanan dalam jiwa mereka dan berlutut serempak. Kemudian para pengawal bayangan, termasuk Nightingale, juga berlutut. Itulah penindasan garis keturunan. Binatang ajaib dan makhluk mistis di depan mereka lebih unggul dari mereka. Itu pasti Leviathan, binatang iri. Orang-orang mengatakan bahwa ia sering menjelajahi laut dan dapat mengendalikan tsunami. Itu binatang ajaib yang menakutkan. Aku tidak tahu makhluk-makhluk di sekitarnya, tetapi menilai dari aura mereka, mereka pasti sebanding dengan binatang dosa besar. Bagaimana seseorang bisa berubah menjadi begitu banyak monster? Sihir macam apa itu? Beberapa pengawal bayangan berlutut di tanah, suara mereka bergetar ketika mereka berbicara. Mereka telah mengalami badai besar, tetapi mereka masih terkejut dengan pemandangan itu. Mereka bukan tandingan bagi monster manapun yang telah diubah Watson, dan ada 24 binatang itu. Itu tidak mengherankan. Kekuatan tempur Watson sudah mencapai puncaknya ketika ia menggabungkan mantra dan alat tingkat platinum puncak. Raung, Watson, yang telah berubah menjadi binatang ajaib Leviathan, meraung lagi. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di bawah kaki Sylvan. Lengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terulur dari dalam untuk membungkusnya. Bahasa Indonesia, secara bertahap itu melemahkan aura kuat yang dipancarkan tubuhnya. Itulah skill Forced Equality milik Infai Beast. Itu bisa memaksa lawannya turun ke level skillnya. Menarik, sikap Sylvan berubah saat dia menatap 25 monster raksasa dengan berbagai bentuk dan ukuran di depannya. Sebaliknya, keadaan berubah drastis. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Keluarlah sekarang, mantra fusi tingkat platinum puncak, Super Elemental Giant Summon. Pusaran di bawah kakinya menghilang begitu dia berbicara, dan lengan bayangan itu hancur. Tanah terus bergolak di posisinya, dan golem batu raksasa yang sangat besar memanjat satu persatu. Mereka menjulang lebih dari 100 meter di atas tanah, mereka bahkan menghalangi sinar matahari. Selain golem batu, ada juga golem lava panas mengalir di tubuh mereka saat batu-batu yang lebih kecil di atas mereka berputar dalam badai hijau. Mereka tidak terhubung. Setidaknya 50 raksasa unsur muncul dari tanah dan menabrak raksasa Watson yang telah berubah. Badai dahsyat terbentuk oleh tabrakan sekitar 100 binatang tingkat platinum. Angin berbentuk cincin, yang telah menghancurkan batu, api, dan embun beku, menyebar ke segala arah. Retakan muncul di tanah segera setelahnya, dan gunung salju Dragonspin di sebelah mereka juga dipenuhi lubang. Seluruh dunia tampaknya berada dalam cengkeraman kiamat. Golem batu besar memeluk makhluk mitos dengan 8 anggota tubuh dan 3 kepala di punggungnya. Raksasa badai dan makhluk mitologi dengan sayap padat dan besar di punggungnya bertarung. Mereka menyulap badai petir mereka sendiri. Sylvan dan Watson berada di tengah-tengah medan perang. Sylvan membenamkan dirinya di dalam tubuh golem batu raksasa dan terlibat dalam pertempuran dengan Leviathan, monster Infai yang telah diubah Watson. Tanah di bawah mereka amblas beberapa sentimeter. Mereka bertarung dan berbincang pada saat yang sama. Apakah kau menyadari perbedaan antara kau dan aku, Watson? Harus kukatakan bahwa kau cukup berbakat, tetapi hanya itu saja. Akan kuulangi apa yang sudah kukatakan. Aku akan memaafkanmu selama kau mengakui kesalahanmu. Border Count, apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Apakah ada perbedaan di antara kita?
Lagi pula aku tidak bisa merasakannya. Beranikah kau mengatakan itu? Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Setelah itu, suara tabrakan terus-menerus terdengar. Kedua pria itu memang ayah dan anak. Mereka benar-benar seperti saudara kandung. Mereka bisa sangat marah dalam perkelahian. Nightingale dan beberapa Shadow Guard berada di depan peramal itu. Dia menatap langit sambil membalikkan telapak tangan kanannya untuk melepaskan lapisan perisai pelindung bagi mereka. Berhentilah bertarung. Medan di sekitarnya akan rusak akibat pertempuran kalian. Tidak akan ada manfaat bagi siapapun jika reruntuhan itu hancur. Retak. Hampir segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, sang astrolog melihat retakan di reruntuhan kuno di depannya. Raksasa Leviathan yang telah diubah Watson ditekan ke gunung salju Dragonspin oleh golem batu raksasa yang dikendalikan oleh Sylvan. Itu kebetulan lokasi reruntuhan. Sialan, aku tahu pertarungan kalian akan menghancurkan reruntuhan. Reruntuhan itu berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Kata-kata, barang, dan bahkan batu di sana semuanya adalah harta karun. Tahukah kamu berapa banyak nilai yang akan hilang jika kamu menghancurkannya? Sang astrolog menatap gunung salju Dragonspin dengan sakit hati, dia menggunakan mantra untuk memperkuat suaranya. Namun, tampaknya mereka tidak mendengar apa yang telah dikatakannya. Watson dan Sylvan bertarung lebih sengit lagi. Saat itu, giliran Watson yang melambaikan ekor Leviathan yang tebal dan panjang. Leher golem batu raksasa itu patah sebelum terlempar ke dinding gunung salju Dragonspin. Hal itu menambah dua retakan baru pada reruntuhan. Sudah kubilang untuk berhenti bertarung. Apa kau tidak mendengarku? Kau menghancurkan reruntuhan. Ketika sang astrolog melihat bahwa reruntuhan itu akan dihancurkan, dia menjadi marah dan merapal mantra pengupasan waktu. Tubuhnya dipenuhi aura tingkat berlian, itu memberinya penampilan yang muda dan menarik. Kemudian dia menghentakkan kakinya, dan itu menyebabkan bumi runtuh di sekelilingnya. Baik itu klon Watson atau raksasa yang dipanggil Sylvan, mereka semua menghilang ke udara tipis di antara getaran itu. Reruntuhan di dinding gunung salju Dragonspin juga menghilang bersama mereka. Reruntuhan itu tidak dapat menahan keruntuhan karena telah hancur dalam waktu yang lama dan kemudian mengalami getaran yang begitu kuat. Kepingan salju dan batu-batu pecah menghantam tanah. Ketika sang astrolog melirik mahakaryanya, ekspresi marahnya membeku. Sementara itu, Watson dan Sylvan menonaktifkan transformasi mereka pada saat yang sama dan melihat ke arahnya. Mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka berbicara serempak. Tuan, mengapa Anda menghancurkan reruntuhan itu? Siapa yang menghancurkan reruntuhan itu? Sang astrolog mendengus dingin. Siapa di antara kalian yang melihatku menghancurkan reruntuhan itu? Dia hanya ingin menghentikan pertarungan Watson dan Sylvan, tetapi dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan cukup baik, sehingga reruntuhan itu runtuh. Siapa yang bisa menyalahkannya? Dia tidak akan berdiri untuk menghentikannya jika bukan karena pertarungan antara Watson dan Sylvan. Tidak akan terjadi apa-apa jika dia tidak berdiri untuk menghentikan mereka. Dia tidak akan kehilangan ketenangannya jika reruntuhan itu baik-baik saja. Singkatnya, itu bukan salahnya. Tuan, pada titik ini, sepertinya sudah terlambat bagimu untuk menjelaskan dirimu sendiri. Sylvan tampak tak berdaya di wajahnya. Ekspresi sang astrolog menjadi serius saat mendengar ucapannya. Sylvan, apakah kamu mengatakan bahwa ini salahku? Hanya karena kamu adalah bangsawan perbatasan dan memiliki kekuatan besar, jangan berasumsi kamu dapat menuduhku sesuka hati. Kamu akan selalu menjadi anak laki-laki kecil yang menyeret saudara perempuannya dari hutan keabadian dan datang untuk tinggal di kerajaan naga suci. Aku tidak berani. Wajah Sylvan menjadi muram. Efek mantra pengupasan waktu pada tubuhnya memudar dengan cepat, dan tubuhnya, yang memancarkan cahaya putih, secara bertahap kembali ke warna aslinya. Dia tidak berani melupakan kebaikan sang peramal, jadi dia tidak berniat untuk terus mengatakan apapun, apakah sang peramal telah melakukannya atau tidak. Itu benar, sang peramal, yang telah berubah menjadi pria tampan, melontarkan senyum cerah yang cukup untuk memikat ribuan gadis. Pada saat itu, sebuah suara muda bergema dari dekat Sylvan. Tuan, jelas bahwa Anda adalah orang yang menghancurkan reruntuhan itu. Jangan mulai bicara tentang mata. Itu bahkan terlihat melalui hidungku. Senyum sang peramal membeku ketika dia mendengar ucapan itu. Ketika Sylvan berbalik, dia menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Watson. Ekspresinya agak menyedihkan. Sebagai mantan murid sang peramal,
dia sepenuhnya menyadari kekaguman gurunya padanya. Jika dia membuat peramal itu marah, dia pasti akan menanggung amarahnya. Watson, aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu yakin aku menghancurkan reruntuhan itu? Wajah peramal itu tampak muram, dan suaranya rendah. Jantung Sylvan berdebar kencang. Dia mengira peramal itu sangat marah. Aku cukup yakin kamu menghancurkan reruntuhan itu, Tuan. Reruntuhan berusia 10.000 tahun itu milik Kastil Blackmoon. Karena kamu menghancurkannya, itu sama saja dengan menghancurkan properti kita. Kita harus mendapatkan kompensasi. Komentar Watson keras dan kuat. Ketika Sylvan mendengar itu, dia tanpa sadar menutupi wajahnya dan menggelengkan kepalanya beberapa kali. Watson, kompensasi apa yang kamu inginkan? Sekarang reruntuhannya sudah hancur. Mustahil bagimu untuk memulihkannya, Tuan. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku akan menggunakan cincin harapan untuk dunia. Aku masih bisa membuat permohonan hari ini. Aku bisa membuat permohonan untuk memulihkan reruntuhan jika kau mengizinkanku menggunakan rentang hidupmu, Tuan. Dia ingin menggunakan rentang hidup peramal itu. Mulut Sylvan terbuka lebar. Permintaan Watson menjadi semakin menggelikan baginya. Dia akan marah jika mendengar permintaan seperti itu, apalagi peramal itu. Namun, peramal itu tidak semarah yang diantisipasinya. Sebaliknya, dia memasang wajah skeptis. Baiklah, berapa tahun hidupku yang ingin kau sia-siakan? Kurasa 100 tahun sudah cukup untuk memperbaiki reruntuhan itu. Jika tidak cukup, biarkan kau yang memutuskan. Watson, meskipun aku abadi, aku akan menua seiring berjalannya waktu. Saat aku menua, kakiku tidak akan sebagus dulu, dan gigiku akan tanggal. Pada saat yang sama, saya akan menderita insomnia dan mimpi. Apakah Anda tega membiarkan Tuan Anda menderita seperti itu? Ketika peramal itu mendengar bahwa dia harus membayar dengan lebih dari 100 tahun hidupnya, dia berkata, saya tahu bahwa kehilangan reruntuhan bukanlah masalah kecil bagi Anda, jadi saya minta maaf. Karena Anda telah menguasai bahasa Lon, kami tidak membutuhkan reruntuhan itu. Ketika saya kembali, saya akan mengajari Anda 3 mantra sihir setiap minggu sebagai kompensasi. Bagaimana dengan itu? Setidaknya 4. Watson mengulurkan 4 jari, dan peramal itu mengangguk patuh. Oke, 4. Apa yang terjadi? Sylvan terhipnotis. Dia berharap peramal itu akan marah, tetapi kebenaran mengejutkannya. Mengapa peramal itu menghukumnya ketika dia menanggapi dengan hormat? Watson, di sisi lain, diperlakukan dengan hormat ketika dia mengkritik peramal itu. Mengapa ada perbedaan dalam perlakuan mereka? Sebelum dia bisa menjawab, dia mendengar Watson berkata, selain mengajariku 4 mantra sihir setiap hari, aku juga ingin hitungan perbatasan memberiku 5 cincin nibelung yang tersisa sebagai kompensasi. Dia juga sebagian harus disalahkan atas kehancuran reruntuhan itu. Lalu, aku bisa membuat permintaan dengan cincin-cincin itu. Dengan begitu, aku mungkin bisa memperbaiki kerusakannya. Baiklah, aku bisa menyetujui permintaan itu. Sang peramal buru-buru mengangguk dan menatap Sylvan setelah mendengar bahwa reruntuhan itu bisa dipulihkan. Apa yang kau tunggu, Sylvan? Berikan dia cincin nibelung. Bagaimanapun, Watson telah menyatukan cincin aslimu. Mengapa kau tidak memberinya sisanya karena mereka tidak lagi berguna untukmu? Tuan, apakah kau serius? Mulut Sylvan terbuka lebih lebar. Apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Sang astrolog melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sylvan, hanya karena kau adalah bangsawan perbatasan dan memiliki kekuatan besar, jangan berpikir bahwa kau dapat menolak perintahku dengan mudah. Di mataku, kau akan selalu menjadi anak kecil yang membawa adiknya keluar dari hutan keabadian dan datang untuk tinggal di kerajaan naga suci. Apa? Sylvan ingin mengutuk, tetapi sayangnya, sulit untuk tidak mematuhi perintah tuannya. Dia hanya bisa menahan keengganan dan memberikan 5 cincin nibelung kepada Watson. Ini cincin yang tersisa. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan, tapi, Tuan Sylvan, jangan khawatir. Aku akan menggunakan kelima cincin ini dengan benar. Watson tersenyum saat mengambil kelima cincin itu, 24 cabang pohon dunia muncul di telapak tangannya. Mereka pecah menjadi kartu emas dan menyatu dengan cincin itu saat dia mengaktifkan fusi sistem. Kemudian, cincin baru muncul di tangan Watson. Efeknya sama seperti yang sebelumnya. Watson meletakkan cincin itu di jari tengah tangan kanannya dan memutarnya perlahan, ia merasa.
Puas dengan cincin di tangannya. Membuat 2 set kartu tarot astrologi dalam 1 hari telah menguras energinya dengan cepat, bahkan mengguncang sumber sihir unsur kekacauan di tubuhnya. Wajahnya pucat, tetapi ia dalam suasana hati yang menyenangkan. 2 cincin harapan untuk dunia berarti ia dapat membuat 6 permintaan sehari. Andai saja ada lebih banyak cincin seperti itu, pikir Watson dengan penuh penyesalan. Jika ia dapat mengenakan cincin harapan untuk dunia di setiap jari, ia bahkan tidak perlu melawan siapapun. Ia hanya perlu membuat permintaan untuk membuat musuhnya menderita penyakit mendadak atau tertimpa meteor yang lewat. Andai saja ada cara untuk menduplikasi cincin harapan untuk dunia, atau jika ada lebih dari 10 cincin Nibelung. Tunggu, Watson berpikir, sebuah cahaya berkelebat di benaknya. Ia tampaknya telah meraih sesuatu. Tuan, bersiaplah, aku akan membuat permintaan. Baiklah, Anda bisa mulai. Sang astrolog melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia sudah siap. Saya akan membuat permohonan dan mendapatkan 5 cincin Nibelung lagi. Apakah dia tidak akan membuat permohonan untuk memulihkan reruntuhan? Sang astrolog dengan sabar menunggu Watson membangun kembali reruntuhan tersebut. Sikapnya berubah tiba-tiba ketika dia mendengar permohonan yang tak terduga itu. Kemudian wajahnya, yang telah menjadi menarik setelah dia menggunakan mantra pengupasan waktu, mulai menua dengan cepat. Dia kembali ke penampilan lamanya dan berseru, Watson, dasar bajingan kecil, berbohong padaku lagi. Aku tahu kamu tidak bisa memperbaiki reruntuhan seperti itu. Selamat, Guru, karena telah mewujudkan permohonan itu. Harganya adalah 500 tahun umur seorang pria bernama Antonio. 5 cincin Nibelung yang identik muncul di tangan Watson. Permohonan kedua saya adalah memulihkan semua kekuatan fisik saya. Permintaan ini relatif sederhana. Permintaan ini hanya akan menghabiskan 10 tahun dari masa hidup Antonio. Tubuh Watson bersinar karena permintaannya dikabulkan, dan ia merasa berenergi. Ia segera memanjangkan cabang pohon dunia, membentuknya menjadi kartu emas, dan menyatukannya dengan cincin yang diperolehnya dari permintaan tersebut. Itu menjadi cincin permintaan dunia yang ketiga. Berhasil, Watson tidak dapat menahan senyum puas saat ia memegang cincin itu di jarinya. Ia tidak dapat berbuat curang dengan cincin permintaan dunia, ia tidak dapat meminta 100 permintaan lagi, ia juga tidak dapat membuat salinan langsungnya. Cincin itu hanya dapat mengabulkan permintaan, jadi salinannya tidak akan memiliki kemampuan yang sama. Namun, kasusnya berbeda dengan cincin Nibelung. 10 cincin Nibelung akan memberinya kemampuan untuk membuat permintaan, dan Watson menginginkan 5 di antaranya. Itu tidak akan menyebabkan paradoks dalam memproduksi barang permintaan atau jumlah permintaan yang dibuat. Mata Watson berbinar ketika ia menemukan metode untuk memproduksi barang itu secara massal. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah jika semua orang di Kastil Blackmoon memiliki cincin seperti itu, dia merenungkan betapa kuatnya Kastil Blackmoon jika itu masalahnya. Satu gelombang keinginan dapat menggandakan sumber daya Kastil Blackmoon. Keinginan kedua dapat melipat gandakan sumber daya mereka 4 kali lipat, dan seterusnya. Dengan cincin-cincin itu, sumber daya mereka akan berkembang biak dengan cepat, seperti belalang yang membesarkan anak-anaknya. Aku kaya, tentu saja, ada kekurangan dalam rencana itu. Bagaimanapun, cincin Nibelung yang digandakan adalah barang tingkat platinum. Itu akan membutuhkan 500 tahun umur peramal itu. Jika terlalu banyak cincin yang digandakan, peramal itu mungkin menjadi tua dan lemah karena hilangnya umur dengan cepat, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Watson. Dia sangat mencintai tuannya, jadi dia memutuskan untuk membuat lebih sedikit cincin untuk saat ini. Aku ingin membuat permintaan. Pertama, buatkan aku 100 cincin Nibelung. Selamat, Tuan, atas terpenuhinya keinginanmu. Keinginan itu akan menghabiskan 10.000 tahun umur seorang pria bernama Antonio. Telapak tangan Watson bersinar terang saat pemberitahuan itu berdering di kepalanya, dan 100 cincin muncul dalam sekejap. Aku ingin membuat permohonan untuk memulihkan semua kekuatanku. Watson membuat permohonan itu tanpa ragu-ragu dan mulai menggunakan cabang-cabang pohon dunia untuk membuat kartu emas untuk digabungkan dengan cincin Nibelung. Watson akan membutuhkan 24 kartu untuk setiap 5 cincin Nibelung yang dia gabungkan. Pada saat yang sama, dia harus membuat permohonan untuk mendapatkan kembali kekuatannya, yang akan menghabiskan 10 tahun dari masa hidup peramal itu. Ketika dia berhasil menggabungkan 100 cincin Nibelung menjadi 20 cincin harapan untuk dunia selama siklus itu,
dia telah menghabiskan 20.200 tahun dari masa hidup peramal itu. Kedua-puluh cincin itu memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Watson mengenakan 8 di antaranya di jari-jarinya yang tersisa, jadi masih ada 12 cincin yang tersedia. Dia memilih satu dan menyerahkannya kepada Sylvan setelah beberapa pertimbangan. Tuan Sylvan, aku tidak akan bisa membuat cincin-cincin ini tanpa cincin Nibelung yang telah kau berikan kepadaku. Sebagai balasannya, aku akan memberimu cincin ini. Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Sylvan mengambil cincin itu dan memeriksanya dengan saksama. Ia mendapati bahwa kemampuan cincin itu memang seperti yang dikatakan Watson. Cincin itu dapat membuat 3 permintaan, dan setiap permintaan hanya berharga setengah harga. Itulah pertama kalinya ia melihat Watson menggabungkan item tingkat platinum. Ia tidak tahu kemampuan apa itu, tetapi hal itu mengejutkannya. Fokus Sylvan beralih dari cincin Wish for the World ke Watson. Bagaimana mungkin lebih mudah menguasai Wish for the World daripada membimbing Watson? Jika ia dapat membimbing Watson, maka ia dapat menguasai serangkaian cincin Wish for the World yang tak ada habisnya. Sylvan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk bertanya kepada Watson untuk mengetahui apakah ia dapat menemukan cara menggabungkan item tingkat platinum. Ia tidak terlalu memperhatikan Watson ketika ia mendengar bahwa Watson dapat menggabungkan senjata dan mantra karena item yang ia gabungkan semuanya adalah item tingkat perak dan emas. Material tingkat itu tidak akan banyak membantunya. Namun, berbeda halnya dengan item tingkat platinum. Sementara dia berpikir, Watson telah membawa 11 cincin yang tersisa ke Nightingale dan yang lainnya dan mulai mendistribusikan cincin-cincin itu. Sementara dia mempertimbangkan itu, Watson tiba dengan cincin-cincin yang tersisa dan mendistribusikannya ke Nightingale dan yang lainnya. Sven, cincin ini milikmu. Kamu telah berkontribusi banyak pada eksplorasi reruntuhan beberapa hari ini, jadi cincin ini adalah hadiahmu. Kamu harus bekerja lebih keras di masa depan untuk mendapatkan lebih banyak hadiah. Terima kasih, Tuan Muda Watson. Aku pasti akan mengabdikan hidupku untukmu dan Kastil Blackmoon di masa depan. Sven menahan napas. Dia tampak gembira setelah menerima cincin itu. Dia hanyalah seorang prajurit tingkat perak, tetapi dia memiliki item tingkat platinum. Dia telah memberitahu Watson semua yang dia ketahui tentang reruntuhan itu dan membawanya ke hutan berkabut, seperti yang direncanakan. Saya akan memberikan cincin kedua kepada Nona Nightingale. Watson dengan murah hati menyerahkan cincin harapan dunia kepada Nightingale dan memasangnya di jari telunjuknya. Dia tersenyum dan berkata, saya harap Anda akan datang ke Kastil Blackmoon sebagai tamu di masa mendatang, Nona Nightingale. Watson sangat dekat dengan Nightingale. Bagaimanapun, dia telah membantu melatih Ksatria Blackmoon dengan banyak usaha di masa lalu. Sedangkan untuk cincin yang tersisa, gumam Watson. Dia merasakan tatapan mata para pengawal bayangan yang bersemangat di samping Nightingale. Saat dia mendengar mereka menelan ludah, dia dengan sengaja menyingkirkan cincin-cincin itu. Saya tidak akan memberikannya kepada Anda untuk saat ini. Jika Anda dapat membantu saya menjelajahi reruntuhan, mungkin saya akan memberikannya kepada Anda saat suasana hati saya sedang baik. Para pengawal bayangan itu adalah bawahan bangsawan perbatasan, jadi lebih berarti untuk tetap berada di sisinya untuk mengawasinya. Dia ingin mengubah situasi itu dan mendapatkan persetujuan dari orang-orang itu. Jangan khawatir, Tuan Muda Watson. Kami akan membantu Anda menjelajahi lebih banyak reruntuhan hingga Anda puas. Kelompok pengawal bayangan mulai menyingsingkan lengan baju mereka. Awalnya, mereka hanya setia kepada kaum perbatasan, tetapi sekarang mereka memutuskan untuk membantu Watson atas dasar kesetiaan mereka kepada kaum perbatasan. Mereka tidak dapat menahan godaan barang tingkat platinum di depan mereka. Baiklah, cincinnya telah dibagikan. Aku akan mulai memperbaiki reruntuhan. Watson senang dengan reaksi pengawal bayangan di depannya. Pada saat itu, sebuah suara lemah bergema dari tidak jauh darinya. Watson, dasar bocah bau, bagaimana denganku? Kau menggunakan aku untuk membuat begitu banyak barang tingkat platinum. Tidakkah kau bermaksud memberiku kompensasi? Orang yang berbicara adalah peramal itu. Tubuhnya bungkuk, dan penampilannya jauh lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya jarang, dan giginya tanggal. Ada juga banyak bintik-bintik penuaan di wajahnya. Tentu saja, aku tidak akan melupakanmu, Tuan. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu sejak lama. Watson terkekeh dan membuka tangan kanannya, yang dipenuhi dengan cincin.
Saya ingin membuat permohonan. Saya berharap agar tuan saya kembali ke masa mudanya. Saya bersedia membayar harganya dengan 8 cincin Wish to the World. Tuan, permohonan Anda tidak mungkin terpenuhi. Anda harus mengonsumsi setidaknya 10 cincin Wish to the World. Kalau begitu, gunakan 2 cincin lagi. Selamat, permohonan Anda telah terpenuhi. Mengikuti suara dalam benaknya, retakan muncul pada 8 cincin yang telah disimpan Watson, begitu pula cincin di kedua ibu jarinya. Semuanya hancur dengan suara retakan dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat menyelimuti tubuh peramal itu, menyebabkan rambutnya yang jarang menjadi tebal. Kerutan dalam di wajahnya berangsur-angsur melunak, dan matanya yang keruh menjadi jernih. Dalam sekejap mata, dia telah berubah dari seorang pria tua menjadi seorang pria muda berusia 20-an. Rambut pirangnya berkilau samar, dan wajahnya yang tampan cukup untuk memikat ribuan gadis. Tubuhnya yang bungkuk juga telah tegak. Sang peramal tampak sama seperti saat dia merapal mantra pengupasan waktu. Dia tidak muda untuk waktu yang singkat, tetapi penampilannya tetap untuk waktu yang lama. Dia mengangkat tangannya dan melihat jari-jarinya yang ramping dan pucat, dan lengannya juga ramping. Sang peramal tidak bisa berkata apa-apa. Tuan, saya bermaksud memberitahu Anda sesuatu. Ketika Anda memimpin serikat penyihir untuk menyerang kastil bulan hitam, saya setuju untuk menjadi murid Anda di permukaan, tetapi saya sebenarnya membenci Anda. Namun, setelah melihat ketidakkegoisan Anda beberapa hari terakhir ini, saya yakin Anda menganggap saya sebagai murid Anda. Sebagai balasannya, saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan Anda, tetapi saya punya ide sekarang. Watson membungkuk kepada sang peramal dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Mungkin membiarkanmu kembali ke masa mudamu adalah cara terbaik untuk membalas budimu, Tuan. Jika 10 cincin tidak cukup, aku siap menghancurkan semua cincin di jariku. Itu akan memenuhi keinginanku. Untungnya, 10 cincin sudah cukup. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih atas waktu dan usahamu. Dia telah menipu peramal itu berkali-kali selama beberapa hari terakhir. Dia tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan, tetapi dia juga ingin melihat apakah peramal itu akan marah atau apakah dia tulus terhadapnya. Dia tahu bahwa tidak perlu terus menguji lelaki tua itu. Peramal muda itu menatap Watson dengan tatapan tak berdaya dan lembut. Antonio, apa? Jangan panggil aku Tuan Peramal, panggil aku Antonio. Antonio mengusap sudut matanya, dan ujung jarinya sedikit basah. Antonio adalah nama asliku. Terlalu aneh untuk kau memanggilku Tuan Peramal. Sama seperti bagaimana kau dengan tulus menganggapku sebagai gurumu, Watson, kau juga murid paling luar biasa yang pernah kuajar dalam hidupku. Tidak ada seorang pun yang lebih baik darimu di masa lalu, dan kurasa tidak akan ada di masa depan. Awalnya, ia hanya menjadikan Watson sebagai muridnya karena bakatnya, dan ia melihat bayangan orang lain dalam diri Watson. Namun, hatinya tersentuh saat mendengar perkataan Watson. Ternyata Watson telah memberinya beberapa pertimbangan serius. Ia tidak memberikan cincin Wish for the World kepada peramal itu karena ia ingin membantu peramal itu mendapatkan kembali masa mudanya. Ia tidak pernah menikah atau memiliki anak, tetapi ia merasa bahwa anak-anaknya akan mirip Watson. Ia tidak tahu apakah itu karena ia sudah tua, tetapi Antonio merasa ingin menangis. Saya mengerti, Tuan Antonio. Watson mengangguk. Karena Anda telah menjadi muda kembali, bolehkah saya terus menggunakan masa hidup Anda untuk mengisi ulang cincin-cincin yang rusak itu, Tuan? Lagi pula, untuk memulihkan masa hidup Anda, 2 cincin di tangan saya sekarang rusak. Memulihkan masa hidup Antonio hanya membutuhkan 10 cincin, dan masa hidupnya dapat menciptakan 20 cincin. Itu konsisten dengan input-output suatu hubungan. Akan ada lebih banyak hal selama itu terus-menerus terkuras. Dasar bajingan kecil, saya tergerak untuk apa-apa. Jadi, membantu saya memulihkan masa muda saya bukanlah hadiah sama sekali, tetapi sebaliknya, Anda ingin menggunakan lebih banyak masa hidup saya. Apakah Anda tahu bahwa berulang kali menghabiskan hidup seseorang adalah hukuman paling kejam di dunia? Apakah Anda mencoba menyiksa saya sampai mati? Antonio mengerutkan kening dan melotot ke arah Watson. Namun, kemarahannya tidak cukup. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Watson saling memandang dan tertawa bersamaan. Sylvan berdiri di kejauhan dan menyaksikan pemandangan itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya,
dia menggerakkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Matanya berkedip karena iri. Ketika dia dan Antonio menjadi guru dan murid, mereka selalu menjaga hubungan yang saling menghormati. Meskipun Antonio sangat baik padanya, dia masih bisa merasakan jarak. Itu tidak seperti yang dimiliki Antonio dan Watson, hubungan yang berisik tetapi baik. Mungkin Antonio tidak menginginkan murid yang menghormatinya. Sebaliknya, dia menginginkan anggota keluarga yang akan berdiri dan mengkritiknya ketika dia salah, menemaninya ketika dia sedih, dan kadang-kadang bersikap genit padanya untuk meminta keuntungan. Itulah perbedaan antara dia dan Watson, dan itu juga alasan mengapa sikap Antonio terhadap mereka berdua benar-benar berbeda. Retak, Sylvan masih meratap ketika suara pecah menarik perhatiannya. Dia berbalik, dan melihat sebuah kekuatan telah mengguncang pecahan-pecahan gunung salju Dragonspin. Kemudian sesuatu berdesir dari dalam gunung. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan meledak keluar darinya. Perubahan di reruntuhan itu dengan cepat menarik perhatian semua orang di sana. Batu-batu yang pecah terus-menerus terlempar keluar dari reruntuhan yang runtuh. Aura hitam yang menyeramkan bertahan di sekitar mereka, dan batu-batu yang tertutupi olehnya jatuh ke salju. Dalam waktu singkat, sebuah lubang yang dalam muncul di salju. Aura hitam itu awalnya merembes keluar dari puing-puing reruntuhan, tetapi dengan cepat keluar dari tempat lain. Aura itu bergabung dan menempel di puncak gunung salju Dragonspin, mengubah puncak gunung yang sebelumnya seputih salju menjadi hitam. Atmosfer hitam itu tampaknya telah mengosongkan seluruh gunung salju Dragonspin. Sylvan, apa yang kau lakukan pada reruntuhan itu? Antonio, yang berusia 20-an lagi, berbalik dan menatap Sylvan, suaranya lembut dan menyenangkan. Tuan, aku tidak melakukan apa-apa. Sylvan menggelengkan kepalanya menanggapi melihat Antonio dalam keadaan seperti itu. Lebih baik begitu. Watson sangat menghargai reruntuhan itu. Aku akan membiarkanmu dihukum jika kau melakukan sesuatu yang memicu perubahan pada reruntuhan itu. Sylvan tercengang. Sylvan menarik napas dalam-dalam. Kapan dia pernah merasa dikhianati seperti itu sebagai seorang bangsawan perbatasan? Namun, orang di depannya adalah Antonio, dia tidak bisa menyinggung perasaannya, terlepas dari kekuatan atau identitasnya. Dia sudah tahu mengapa Antonio bersikap baik terhadap Watson, dan dia hanya ingin mengatakan satu hal. Tidak ada yang salah dengan Antonio menyukai Watson, tetapi bisakah dia memperlakukan Sylvan sedikit lebih baik? Bagaimanapun, dia adalah ayah Watson. Bagaimana dia bisa menghukum ayah itu demi anak itu? Bagaimana gunung salju Dragonspin bisa berubah menjadi hitam? Ada apa dengan aura hitam itu? Mengapa aku merasa pusing hanya dengan melihatnya? Berhati-hatilah. Tampaknya ada banyak binatang ajaib yang muncul di puncak gunung. Beberapa penjaga bayangan menundukkan kepala mereka seolah-olah mereka kesakitan. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berteriak kaget. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat puncak gunung salju Dragonspin, seperti yang diarahkan oleh para penjaga bayangan yang ketakutan. Gunung itu membentang sejauh beberapa kilometer dan ketinggian yang tidak diketahui. Tiba-tiba, tabir cahaya warna-warni meletus di puncak gunung salju Dragonspin dan turun dengan cepat. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa cahaya itu adalah aura tempur dari segerombolan binatang ajaib yang kuat. Paling tidak, mereka adalah tingkat perunggu, dan di antara mereka, tidak ada kekurangan binatang ajaib tingkat perak dan emas yang kuat juga. Getaran itu memicu longsoran salju saat binatang ajaib itu berlari. Garis-garis salju yang menutupi langit runtuh, dan kecepatan longsoran salju hanya bisa mengejar binatang ajaib tingkat perunggu itu. Sebagian besar binatang ajaib telah melarikan diri sebelum longsoran salju terjadi. Pemimpin binatang ajaib itu adalah serigala putih keperakan besar dengan 12 sayap di punggungnya. Panjangnya beberapa puluh meter, matanya merah darah, dan ada lambang berbentuk bulan sabit di alisnya. Ada sesuatu yang melukai telinga kanannya, ada celah aneh. Mengapa ada begitu banyak binatang ajaib di gunung salju Dragonspin? Watson tercengang melihat binatang mistis turun dari puncak gunung. Dia menggunakan teknik itu untuk mengidentifikasi data binatang ajaib itu. Ada sekitar 1 juta dari mereka, dan mereka umumnya lebih kuat daripada binatang ajaib di hutan berkabut. Dia pikir dia telah menggabungkan semua binatang ajaib di hutan berkabut minggu sebelumnya. Dia tidak mengantisipasi melihat begitu banyak dari mereka di gunung salju Dragonspin. Bahkan binatang ajaib tingkat perak dengan sayap akan kesulitan untuk terbang setinggi gunung salju Dragonspin.
Terbang tidak mungkin dilakukan karena udara dingin dan tipis yang menyengat. Apakah binatang ajaib itu memanjat gunung? Watson segera menepis anggapan itu, tahu betul bahwa itu jauh lebih tidak mungkin. Setelah menyapu gerombolan binatang ajaib, matanya tertarik ke arah serigala putih perak di depan semua binatang ajaib lainnya. Binatang ajaib tingkat platinum, serigala langit pemakan bulan bersayap 12. Serigala langit adalah binatang ajaib dalam legenda kuno. Ia suka melahap cahaya bulan. Serigala langit tinggal di alam yang gelap dan penuh firasat. Ia adalah eksistensi yang dapat melawan ras naga. Karena karakteristiknya, sangat sedikit dari mereka yang dimusnahkan oleh elit kuno. Sebagian besar binatang ajaib yang memiliki garis keturunan serigala langit adalah serigala ajaib bulan perak tingkat perak. Kemampuan, kebal terhadap kerusakan elemen cahaya, kekebalan fisik tingkat tinggi, devor tingkat tinggi, mampu mengubah apa yang dimakannya menjadi energi, night protection, memiliki kekuatan 2 kali lipat di malam hari, berserk tingkat tinggi ketika nyawa dalam bahaya. Ia akan memasuki keadaan hiruk-pikuk dan mengorbankan rasionalitasnya sebagai ganti peningkatan kekuatan tempur. Kemampuan tambahan, moon reading, siapapun yang menatap matanya akan ditarik ke dalam ilusi, di mana mereka dapat disiksa dan dibunuh dalam ilusi. Keterampilan tambahan, mantra fusi tingkat platinum absolute zero, mantra elemen es tingkat platinum eternal ice selectrone, mantra elemen es tingkat emas ice giant creation, mantra elemen cahaya tingkat emas extreme cold milky way. Atribut yang mengesankan, Watson mendesah. Atribut seperti itu tidak lebih buruk dari Golden Flash. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara berderit. Dia berbalik untuk melihat Nightingale mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga dia bisa mendengarnya. Matanya merah saat dia mengintip serigala langit pemakan bulan saat ia turun dari puncak gunung. Telinga yang terbelah itu sama. Aku tidak salah. Nightingale menggunakan teknik teleportasi yang hanya tersedia untuk prajurit tingkat emas. Dia menghilang di kejauhan saat dia berlari menuju gunung salju Dragonspin. Nona Nightingale, itu terlalu berbahaya. Serigala langit pemakan bulan adalah binatang ajaib tingkat platinum. Lalu, ada juga binatang ajaib tingkat tinggi lainnya. Jika Nightingale bergegas maju sendiri, apakah dia tidak akan menuju kematiannya? Watson cemas, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia mengikuti Nightingale dan menggunakan teleportasi untuk mengejarnya. Di belakangnya, Antonio dan Sylvan juga terbang menuju puncak gunung. Mereka tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Sylvan, kurasa seseorang memelihara binatang ajaib itu. Apakah kamu tahu dari mana mereka berasal? Mata Antonio berkedip antara emas dan perak. Dia mengucapkan mantra tingkat emas, Eye of Insight, dan mengamati binatang ajaib yang telah turun ke atas mereka. Dia menyadari bahwa binatang ajaib itu bukanlah binatang buas. Dia bisa melihat cakar dan gigi mereka dipoles secara artifisial. Leher, anggota badan, dan bahkan telinga mereka memiliki luka bakar tali. Hanya Sylvan yang memiliki kemampuan untuk memelihara begitu banyak binatang ajaib di perbatasan. Lebih jauh lagi, Sylvan memendam kebencian terhadap raja, jadi dia memiliki motif untuk memelihara binatang ajaib itu. Tuan, apakah Anda mencurigai saya? Saya juga tidak tahu siapa yang memelihara binatang ajaib itu. Saya bahkan tidak tahu bahwa ada begitu banyak binatang ajaib yang kuat yang tersembunyi di hutan berkabut. Jika binatang-binatang itu menyerang kita tahun lalu, kita akan hancur menjadi reruntuhan. Sylvan tersenyum pahit. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan dicurigai. Tidak masuk akal bahwa dia tidak tahu seseorang telah memelihara begitu banyak binatang ajaib di bawah hidungnya. Namun, dia juga tidak menyangka bahwa seseorang akan melakukan hal itu di puncak gunung salju Dragonspin. Gunung itu memisahkan kerajaan naga suci dan negara musim dingin, bahkan melanggar hukum bagi seseorang untuk mendakinya. Siapa yang akan memelihara binatang ajaib di sana? Pikir Sylvan dalam hati. Hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan seperti itu dan tidak takut dengan hukum kerajaan. Hari ini adalah hari ke-25 bulan ke-12 tahun 221 menurut kalender naga suci. Sebanyak 108.100 penelitian telah dilakukan pada mantra pembelahan tak terbatas. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menguji apakah kita dapat mengendalikan mantra pembelahan tak terbatas. Namun, semua pengujian tersebut gagal. Kita tidak dapat menghentikan mantra tersebut setelah dilemparkan. Kami telah menggunakan binatang ajaib tingkat perak dalam percobaan, yaitu tikus pemakan emas.
Mereka menjadi tidak rasional dan tidak terkendali setelah diinokulasi dengan mantra tersebut. Setiap kali ia melahap dirinya sendiri, ia akan bereproduksi dan mendorong evolusi tikus pemakan emas, yang kemudian memiliki kekuatan binatang ajaib tingkat platinum. Aku menamainya Kaisar Tikus Pemakan Surga. Sebagai produk sampingan dari mantra pembelahan tak terbatas, aku telah memperoleh obat tingkat emas yang disebut cairan evolusi binatang ajaib. Itu adalah cairan hitam yang secara otomatis akan mencair menjadi kabut ketika suhu di bawah nol. Itu juga korosif. Obat itu diambil dari cairan tubuh tikus pemakan emas yang sudah mati. Obat itu dapat membuat binatang ajaib berevolusi dengan cepat dan membuka kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia. Namun, binatang ajaib yang telah meminum obat itu akan menjadi agresif dan kemungkinan besar akan mati. Kami telah menggunakan sekitar 2,2 juta binatang ajaib dalam percobaan kami, dan hanya sekitar 1,3 juta yang berhasil bertahan hidup. Perkiraan tingkat kelangsungan hidup adalah 59%. Untuk memastikan kerahasiaan percobaan, saya menggunakan tikus pemakan emas untuk mengosongkan sebagian besar gunung salju tulang naga dan melemparkan obat misterius itu ke sana. Jika gunung itu hancur, maka obat-obatan itu akan menyebar, dan tidak seorang pun di perbatasan akan selamat. Seorang pria parubaya dengan rambut ungu dan jubah abu-abu putih duduk bersila di atas salju di puncak gunung. Dia memegang buku dengan data percobaan yang padat di tangannya, dan pena bulu bergerak sendiri untuk mencatat apa yang telah dia katakan. Kata-kata yang ditulis dengan pena bulu itu berwarna merah terang, yang tidak biasa. Setiap kali selesai menulis paragraf, pria itu akan menusukkan pena bulu ke lengannya dan membiarkannya menghisap darahnya. Demi benda kelas platinum ini, pena kebenaran, apa yang kunyatakan itu benar, bisiknya pada dirinya sendiri. Tidak ada kebohongan, kelalaian, atau penyembunyian. Berhentilah merekam, desis. Begitu dia selesai berbicara, pria itu menghirup udara dingin. Pena itu seperti pisau, berputar dan menusuk sepotong daging dari lengannya sebelum terus mengebornya. Lengan pria itu memiliki luka serupa lainnya. Orang bisa samar-samar melihat tulang-tulangnya dari luka-luka itu, dan dia menutupi tangan kanannya yang berdarah. Sambil menahan rasa sakit, dia terus berbisik, catatan tambahan. Eksperimen itu dan eksperimen wabah penyebaran yang dilakukan di wilayah Baron rusak di kerajaan musim dingin terbukti tidak efektif. Keduanya gagal membangkitkan siapapun. Akhir pernyataan. Setelah dia selesai berbicara, pena itu tidak lagi bergerak, pena itu mendarat di tanah dengan tenang. Pria itu mengambil pena itu dan berjuang untuk berdiri sebelum dia menutup buku itu dengan bunyi klik. Dua percobaan yang berlangsung selama 10 tahun akhirnya berakhir. Sudah waktunya untuk melapor kepada Yang Mulia. Aku ingin tahu apakah dia punya percobaan baru untukku, dan di mana aku akan melakukannya. Aku harap dia bisa mengatur tempat yang lebih nyaman untuk percobaan itu. Tulang-tulangku tidak tahan dingin di gunung bersalju lainnya. Di puncak gunung, embusan angin dingin bertiup melewatinya, meniup jubah panjangnya, memperlihatkan tubuh aneh di bawahnya. Setengahnya adalah tulang putih, dan setengahnya lagi penuh dengan daging dan darah. Batas-batas di antara mereka jelas dan mengejutkan. Semburan angin dingin bertiup melewatinya di puncak gunung. Angin itu bertiup di jubah panjangnya untuk memperlihatkan bentuk aneh di bawah kain itu. Setengahnya adalah tulang, sementara setengahnya lagi adalah daging dan darah. Perbedaan di antara mereka sangat mencolok dan mengejutkan. Nightingale melotot ke arah serigala langit pemakan bulan saat mereka bergegas turun dari puncak gunung. Dia mencoba yang terbaik untuk berteleportasi ke gunung bersalju, dan kekuatannya membuat kepingan salju di tanah beterbangan. Potongan-potongan kenangan menyerbu pikirannya. Sudah 10 tahun, dia tidak akan pernah melupakan musim dingin tahun itu. Serigala bulan perak telah membunuh orang tuanya. Tubuh orang tuanya yang berlumuran darah, serta suara-suara yang dia dengar sebelum mereka meninggal, masih segar dalam ingatannya. Dia tidak akan pernah melupakan binatang ajaib yang telah membunuh orang tuanya. Ejekan di matanya dipenuhi dengan kekejaman. Itu tidak mungkin salah, serigala langit pemakan bulan itu adalah binatang ajaib dari masa lalu. Nightingale menggertakkan giginya. Terlepas dari kenyataan bahwa hampir 10 tahun telah berlalu dan binatang ajaib di depannya adalah serigala langit pemakan bulan daripada serigala bulan perak, dia yakin bahwa itu adalah yang sama yang telah membunuh orang tuanya saat itu. Dia ingat tanda berbentuk takik di telinga serigala langit pemakan bulan itu,
dan dia ingat dengan sangat jelas rantai putus yang terkunci di telinga kanan serigala bulan perak itu. Serigala ajaib bulan perak itu tampaknya telah dilatih oleh seseorang dan telah melarikan diri sendiri. Dia ingin membalas dendam pada binatang ajaib itu selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia mendapat kesempatan itu. Kebencian membutakan mata Nightingale, dan tangan kanannya menyentuh belati di pinggangnya. Jaraknya semakin dekat, 3.000 meter, 1.000 meter, 500 meter. Ketika dia berada sekitar 500 meter jauhnya, sosok Nightingale tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Dia telah berubah menjadi bayangan ilusi dan melesat maju 5 kali berturut-turut, itu menggambar kurva berbentuk petir. Keterampilan bertarung elemen gelap tingkat emas, tusukan rantai bayangan petir. Itu adalah keterampilan bertarung terbaiknya. Saat dia melepaskannya, tanah dibajak menjadi jurang yang dalam. Kepingan salju menari-nari di udara, dan kepingan salju biasa disapu oleh semangat juangnya, yang mengandung aura anak panah yang tajam. Dia muncul di depan serigala langit pemakan bulan hampir seketika. Nightingale sekecil semut dibandingkan dengan serigala langit pemakan bulan, yang panjangnya lebih dari 100 meter dan tingginya lebih dari 10 meter. Namun, dia tidak kehilangan keinginannya untuk bertarung. Ketika pisaunya bertemu dengan bulu binatang ajaib itu, kilauan terbang, dan beberapa rambut seputih salju rontok. Hanya itu yang terjadi. Beberapa lubang juga muncul di belatinya. Pedang itu hanya berhasil memotong beberapa bulunya. Nightingale tidak menyangka tubuh serigala langit pemakan bulan begitu kuat, jadi dia melangkah mundur tanpa sadar. Raung, serigala langit pemakan bulan berhenti bergerak maju dan menundukkan kepalanya yang besar dengan bingung. Penampilan Nightingale tercermin di matanya yang merah cerah. Serigala itu menatapnya cukup lama, lalu kebingungan di matanya memudar. Serigala itu membuka mulutnya dan menariknya membentuk lengkungan aneh seolah-olah sedang tersenyum. Bukan hanya Nightingale yang mengenali serigala itu, sepertinya serigala itu juga mengenali gadis di depannya. Serigala itu mengangkat cakar kanannya perlahan lalu kuku tajamnya sebelum meluncur ke tanah di depan Nightingale. Wajah Nightingale menjadi pucat saat menghadapi serangan itu. Dia merasa seolah-olah kekuatannya telah berhenti bekerja, dan tubuhnya menjadi sangat kaku. Ketakutan masih melekat di hatinya, seperti 10 tahun yang lalu ketika dia melihat orang tuanya meninggal secara tragis, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, dia hanyalah seorang gadis kecil, dan dia tidak bisa menghadapi binatang iblis yang begitu kuat seperti serigala bulan perak. Namun, segalanya telah berubah. Dia sudah menjadi prajurit tingkat emas, dan dia masih tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia menggunakan kebenciannya untuk menekan rasa takutnya, dia tidak bisa menghentikan tubuhnya dari menggigil di depan makhluk hidup tingkat yang lebih tinggi. Dia telah salah menghitung kekuatan serigala langit pemakan bulan, dan sudah terlambat baginya untuk menyadarinya. Maafkan aku, ibu dan ayah, aku tidak bisa membalaskan dendam kalian. Sepertinya aku akan segera bertemu kalian. Nightingale melemparkan belati di tangannya seolah-olah seseorang telah memerintahkannya untuk melakukan itu. Dia telah berlatih keras selama 10 tahun terakhir, dan dia telah belajar dari hitungan perbatasan. Namun, semua itu tidak ada artinya saat itu. Dia menutup matanya dengan putus asa. Dengan suara keras yang teredam, dia terlempar lebih dari 10 meter ke belakang. Dia memuntahkan seteguk darah dan merasa pusing. Dia merasa seolah-olah tubuhnya bukan miliknya lagi. Kemudian, lebih dari 10 meter kabut salju naik dari tanah saat batu-batu beterbangan kemana-mana. Binatang itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia hanya dengan jentikan kukunya. Kekuatan binatang ajaib tingkat platinum benar-benar mengerikan. Setelah mengirim Nightingale terbang mundur, serigala langit pemakan bulan tampaknya tidak puas. Kedua belas sayapnya menciptakan lapisan arus udara, yang terus menyapu Nightingale lebih tinggi. Lengkungan mulutnya melebar seakan ingin melihat Nightingale jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, sebuah bayangan muncul di langit. Watson membentangkan sayap aura tempur elemen cahaya di punggungnya dan muncul di samping Nightingale. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan badai yang diciptakan oleh serigala langit pemakan bulan. Watson mengerutkan kening saat dia memegang Nightingale di lengannya dan menatap serigala langit pemakan bulan. Dia tidak tahu mengapa Nightingale membenci binatang ajaib itu, yang membuatnya menyerangnya terlepas dari perbedaan kekuatan mereka. Dia hanya tahu bahwa binatang ajaib itu telah melukai temannya, dan itu tersenyum seperti manusia. Itu tampak licik, yang membuatnya sangat tidak menyukainya.
Serigala langit pemakan bulan mengangkat kepalanya dan menatap Watson. Ia merasakan aura yang mengancam dari Watson, jadi ia sangat waspada. Ia hanya pernah merasakan aura yang sama dari manusia sebelumnya. Bayangan manusia yang setengah tulang dan setengah daging dan darah menyerbu pikirannya, dan ia gemetar. Serigala langit pemakan bulan adalah makhluk yang sebanding dengan naga. Namun, jika dibandingkan dengan makhluk agung, ia hanyalah serigala bulan perak biasa dengan garis keturunan serigala langit. Serigala langit pemakan bulan lahir di hutan berkabut lebih dari 10 tahun yang lalu, dan ia adalah anggota hutan yang tidak tahu apa-apa. Suatu hari, iblis dengan rambut ungu dan tubuh yang hanya setengah daging dan darah telah menangkapnya. Ia membawanya ke puncak gunung salju tulang naga. Serigala langit pemakan bulan bukanlah satu-satunya binatang ajaib yang ditangkap di sana. Iblis itu mengikat mereka dengan beberapa alat ajaib yang melemahkan kekuatan mereka sehingga ia dapat melakukan eksperimen yang tidak manusiawi pada mereka setiap hari. Terkadang, iblis berambut ungu itu akan memberi mereka cairan hitam aneh. Kadang-kadang, ia akan mengambil beberapa organ mereka dan menggantinya dengan bagian-bagian dari binatang ajaib lainnya. Ia juga akan mengadu mereka satu sama lain. Kemudian, ia akan meraba mayat mereka pada beberapa tikus hitam. Hampir setengah dari binatang ajaib itu tidak selamat dari percobaan atau mati karena suhu rendah di gunung salju Dragonspin. Serigala langit pemakan bulan selamat secara kebetulan. Pasti ada hadiah setelah harga yang tragis, dan hadiahnya adalah ia menjadi lebih pintar. Ia telah memperoleh kemampuan ajaib, melahap tingkat lanjut. Selama ia melahap, ia akan menjadi lebih kuat. Serigala langit pemakan bulan dapat memakan pohon, batu, dan bahkan binatang ajaib lainnya, dan ia akan terus berevolusi. Tentu saja, yang paling lezat dan bergizi adalah manusia. Beberapa tahun setelah ia diuji cobakan, iblis berambut ungu itu pergi jalan-jalan selama musim dingin. Serigala langit pemakan bulan telah menggunakan kemampuan melahap tingkat lanjutnya untuk menggigit rantai dan mengikuti binatang ajaib lainnya ke dunia luar. Serigala langit pemakan bulan telah menemukan sebuah desa dan membunuh sebagian besar orang di sana. Itu adalah makanan terlezat yang pernah dimakannya seumur hidupnya. Sayangnya, seorang pria berambut ungu, yang berbeda dari iblis berambut ungu, telah menyelamatkan gadis kecil itu. Kemudian, ia ditangkap lagi dan dikembalikan ke gunung. Karena ia telah belajar cara melahap, ia telah menjadi makhluk yang sama sekali berbeda dari binatang ajaib lainnya. Selama bertahun-tahun di gunung salju tulang naga, serigala langit pemakan bulan terus melahap dan berevolusi hingga menjadi binatang ajaib tingkat platinum. Akhirnya, ia dilepaskan dari kandang itu, dan saat ia melarikan diri, ia bertemu dengan gadis kecil yang telah lolos dari cengkeramannya 10 tahun lalu. Itu adalah kesempatan yang menggembirakan lainnya bagi serigala langit pemakan bulan, hadiah dari surga karena ia berhasil lolos dari kesulitannya. Itu adalah hadiah, jadi serigala langit pemakan bulan harus bersiap sebelum mulai makan. Namun, anak yang tampaknya berusia sedikit lebih dari 10 tahun itu telah mengganggu nafsu makannya. Serigala langit pemakan bulan menganggap anak seperti itu sebagai larva manusia. Anak laki-laki itu adalah anak yang dilindungi, jadi ia pasti lebih lezat daripada orang dewasa. Ia bisa menelan 100 anak seperti itu dalam satu gigitan. Meskipun anak itu memiliki aura yang berbahaya, serigala langit pemakan bulan telah menelan setidaknya beberapa ribu binatang ajaib selama bertahun-tahun. Ia telah memenangkan banyak pertempuran, jadi ia cukup percaya diri. Selain itu, semakin berbahaya auranya, semakin kuat orang itu. Itu akan menjadi tonik yang sangat baik untuk serigala. Gul, serigala langit pemakan bulan menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilati bibirnya yang basah. Ia tidak bisa lagi menahan nafsu makannya yang gelisah. Ia segera melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, serigala langit pemakan bulan membuka mulutnya dan melepaskan kemampuan melahap tingkat. Lanjut, ia membidik Watson. Ia ingin memakan Watson terlebih dahulu dan kemudian menikmati keputusasaan dan ketakutan Nightingale, seperti bagaimana ia menelan orang tua Nightingale di depannya bertahun-tahun yang lalu. Itu akan sangat menarik. Ketakutan dan keputusasaan manusia adalah makanan paling lezat untuk serigala langit pemakan bulan. Serigala langit pemakan bulan menyipitkan matanya dan memperlihatkan ekspresi sadis yang mirip dengan manusia. Mulutnya memancarkan senyum yang tak tertahankan saat ia menarik Watson lebih dekat ke Nightingale. Watson tidak bereaksi selama waktu itu dan akan ditelan. Pada saat itu,
Watson melihat mulut serigala langit pemakan bulan yang terbuka lebar dan mengulurkan tangannya yang bebas untuk mengipasi bagian depan hidungnya. Baunya busuk. Sepertinya kau tidak menggosok gigi setelah makan. Terlebih lagi, aumanmu terlalu keras. Sebagai binatang ajaib tingkat platinum, kau tidak berkelas dan pemarah. Aku ingin menggabungkanmu dan membawamu kembali ke kastil bulan hitam untuk menambah kekuatanku. Sayangnya, kau tidak memenuhi standar estetikaku. Jadi, kau harus mati di sini. Mati di sana, tanda tanya. Serigala langit pemakan bulan tertawa mengejek. Bagaimana mungkin anak itu bisa membunuhnya? Anak itu adalah orang yang seharusnya mati, dia adalah makanan. Tiba-tiba, dia mendengar anak itu menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Binatang dosa besar, transformasi kerakusan. Segera setelah itu, kabut hitam tebal muncul di tubuh pemuda itu. Kabut itu melilitnya dan mengembang dengan cepat sebelum dia berubah menjadi binatang ajaib aneh yang tingginya lebih dari 100 meter. Binatang ajaib itu berbentuk kambing hitam. Bulu di tubuhnya terkondensasi dari kabut hitam, dan tidak ada fitur wajah di wajahnya. Orang hanya bisa melihat rahangnya yang besar menggeliat di sekitar tubuhnya sesuka hati. Orang juga bisa mendengar bisikan kelaparan dan melihat ususnya yang merah terang dari mulutnya. Binatang ajaib itu menghadapi serigala langit pemakan bulan, dan dia membuka mulutnya hampir bersamaan. Serigala langit pemakan bulan mengklaim dia bisa menelan bulan karena mulutnya yang lebar, dan itu hampir tidak ada bandingannya dengan binatang ajaib yang telah diubah Watson. Mulut binatang buas Watson yang telah berubah itu tumpang tindih dengan mulut serigala langit pemakan bulan yang lebarnya puluhan meter. Mulut itu setidaknya 10 kali lebih besar dari kepala serigala langit pemakan bulan, mulut itu bahkan dapat menampung sepertiga tubuh serigala itu. Retak, mulut raksasa itu menggigit sepertiga tubuh serigala langit pemakan bulan, termasuk kepalanya, dengan suara teredam. Hanya tersisa puing-puing yang halus dan berdarah, yang meluncur kembali ke tanah tanpa kehidupan. Kambing hitam adalah binatang ajaib yang telah melahap serigala langit pemakan bulan. Serigala itu mengeluarkan suara menggerogoti yang menakutkan saat ukurannya berfluktuasi antara besar dan kecil hingga berhenti. Kabut gelap itu menghilang, dan Watson, yang sedang menggendong Nightingale di lengannya, muncul kembali. Dia mendesah dan mengeluh. Rasa yang sangat buruk. Juga, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Kamu jelas telah menguasai beberapa mantra tingkat platinum yang kuat, namun kamu mencoba membunuhku dengan keterampilan melahap. Dalam hal melahap binatang tingkat platinum, apakah ada yang lain yang dapat dibandingkan dengan kerakusan? Ekspresi Watson tenang, tetapi nadanya berwibawa. Lebih jauh, tubuhnya memancarkan aura yang melampaui kemampuannya, sebuah tanda yang menunjukkan kemajuannya ke tingkat platinum. Dia telah berada di tingkat emas untuk waktu yang lama. Kemampuan kerakusan adalah melahap segalanya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Karena dia telah menyerap kekuatan serigala langit pemakan bulan, tubuh dan aura tempur Watson menjadi sangat kuat. Dia telah menyentuh ambang batas tingkat platinum, dia hanya selangkah lagi untuk maju ke tingkat platinum.